Selamat siang kepada seluruh peserta simposium. Saya Dr. Lorencia dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan membicarakan tentang transesophageal echocardiogram, a trick to remind, sebagai refresh kita terhadap pemeriksaan transesophageal echo. Tidak ada disclosure untuk presentasi saya pada siang hari ini. Sejarahnya pertama kali dilaporkan USG pada esofagus itu pada tahun 1971. Pada saat itu digunakan untuk melihat atau mengevaluasi flow pada arcus aorta. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1977 mulai muncul ada MMUD transesophageal echocardiogram. Pada tahun 1982 ditemukan transesophageal echocardiogram yang lebih modern, yaitu dengan ujung tip yang dapat kita manipulasi. Dan pada saat ini telah banyak digunakan juga 3D transesophageal echocardiogram. Sebetulnya apa sih manfaat dari pemeriksaan transesophageal echocardiogram ini jika dibandingkan dengan transtorakal echo yang sudah sering sekali kita kerjakan sehari-hari di rumah sakit? Transesophageal echo ini baik untuk mengevaluasi struktur-struktur di bagian posterior yang kita kurang maksimal bila kita lihat dengan transtorakal echocardiogram. Jadi transesophageal echo ini memberikan data-data tambahan yang kita perlukan, tetapi tentu saja tidak menggantikan pemeriksaan transtorakal echo yang setiap hari kita kerjakan di rumah sakit. Ada beberapa indikasi untuk pemeriksaan transesophageal echo. Di antaranya seperti yang tadi sudah saya singgung adalah kita mengevaluasi jantung, kardiak, dan strukturnya termasuk struktur aorta, di mana hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan mempengaruhi manajemen dari pasien selanjutnya. Kemudian transesophageal echo ini juga dikerjakan pada pasien-pasien yang kita prediksi transtorakal echo tidak akan memberikan diagnosis yang pasti. Contohnya saja pada pasien-pasien yang kita evaluasi, yang perlu kita evaluasi aortanya atau left atrial appendage, LAA, biasanya pada pasien-pasien yang mitral stenosis atau pada pasien-pasien AF yang banyak muncul trombus pada left atrial appendage yang kita tidak bisa evaluasi dengan transtorakal echo biasa. Kemudian untuk mengevaluasi prosthetic heart valve atau katup prostetik buatan, terutama misalnya pada katup mitral buatan, karena dengan transtorakal echo akan terhambat dengan adanya reverberasi dari katup tersebut. Kemudian juga untuk mengevaluasi paravalvular abscess, baik pada katup natif maupun katup prostetik, dan juga digunakan untuk pasien-pasien dengan ventilator di mana tekanan parunya tinggi sehingga untuk melakukan transtorakal echo kadang-kadang image yang didapatkan tidak baik. Pasien dengan chest wall injury atau trauma dinding dada, dan pasien yang memang habitus tubuhnya agak sulit untuk kita lakukan transtorakal echo, misalnya pada pasien-pasien dengan PPOK. Transesophageal echo selain untuk diagnostik, kita juga menggunakan sebagai bantuan untuk intraoperatif, terutama pada pasien-pasien yang dilakukan operasi kardiak, open heart, misalnya pada penggantian katup buatan, sehingga kita bisa mengukur lebih jelas dan lebih tepat berapa katup yang akan kita pasang untuk ganti dari katup natifnya. Dan kemudian kita akan mengevaluasi post-operasinya apakah masih ada kebocoran di paravalvulernya. TEE juga banyak digunakan pada pasien-pasien dengan operasi CABG. Dan TEE ini juga kita pakai sebagai guiding kita untuk prosedur transkateter, misalnya yang paling sering adalah untuk penutupan ASD dengan device. Kita menggunakan bantuan dari transesophageal echo untuk menilai apakah untuk menentukan ukuran dari device yang akan dipasang, juga untuk menilai apakah masih bisa dipasang dan sudah terpasang dengan baik
device-nya. Kemudian juga digunakan untuk transcatheter valve procedure dan untuk LAA closure dengan device. Dan beberapa pasien critically ill yang kita memang sangat memerlukan data echo untuk menentukan manajemen pasien berikutnya, maka dapat dikerjakan juga transesophageal ekokardiografi. Dari indikasi juga ada beberapa kontraindikasi yang harus kita perhatikan, yaitu kontraindikasi absolut, misalnya ada struktur atau massa atau perforasi pada esofagus, maka kita tidak bisa mengerjakan transesophageal echo. Demikian juga jika ada bleeding yang masih aktif dari upper GI, ada operasi post-operasi yang baru saja pada esofagus maupun upper GI, pasien yang sangat tidak kooperatif. Sedangkan kontraindikasi relatifnya ada divertikulum pada esofagus atau varises pada esofagus, riwayat operasi pada esofagus, pasien-pasien dengan disfagi atau gangguan koagulasi dan trombositopenia. Jadi kapan saja kita ragu apakah pasien ini ada masalah dengan esofagus ataukah upper GI-nya dari anamnesa, kita seyogianya harus mengonsulkan dulu kepada teman sejawat kita, spesialis penyakit dalam bagian gastroenterologi untuk memastikannya sebelum kita lanjut untuk pemeriksaan transesophageal ekokardiografi. Komplikasinya apa? Sebetulnya prosedur ini sangat rendah insiden komplikasinya. Dilaporkan komplikasi serius itu yang menyebabkan kematian hanya 0,01 sampai dengan 0,02%. Dan komplikasi yang serius yang sampai membuat kita harus men-stop prosedur transesophageal echo dilaporkan hanya kurang dari 1% dengan angka mortality 1 dibanding 10.000 pasien. Ya, jadi tentu saja dengan catatan bahwa transesophageal echo ini dikerjakan oleh individu yang sudah terlatih. Risiko komplikasi yang paling besar biasanya adalah luka pada daerah bibir, juga suara parau akibat terkena plika vokalisnya. Apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan transesophageal ekokardiografi? Tentu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, persiapan baik untuk pasien, persiapan alat-alat yang lain. Untuk pasien, kita harus memberikan gambaran atau penjelasan yang sangat baik sebelum kita mengerjakan transesophageal echo. Jika perlu, kita bisa dibantu oleh gambar peraga sehingga pasien punya gambaran apa yang nanti akan kita kerjakan. Kita juga tidak boleh lupa untuk menanyakan apa riwayat sakit pasien ini, terutama apabila pasien ini adalah pasien orang lain dan kita diminta tolong untuk melakukan transesophageal echo, juga obat-obatan yang saat ini sedang dikonsumsi oleh pasien. Jangan lupa untuk melepaskan semua gigi palsu yang ada, dan pasien diminta untuk puasa paling tidak 6 jam untuk menghindari aspirasi, tidak boleh makan selama minimal 6 jam, tetapi pasien masih boleh minum air putih sampai paling tidak 4 jam sebelum tindakan. Jangan lupa untuk memasang juga intravenous access yang akan kita gunakan untuk memasukkan obat-obatan emergensi jika diperlukan. Selain pasien, kita juga harus menyiapkan beberapa obat-obatan dan tentu alatnya, yaitu yang harus kita siapkan adalah oksigen, kemudian alat untuk memonitoring tekanan darah dan saturasi oksigen selama tindakan transesophageal echo berlangsung, troli emergensi yang lengkap dengan obat-obatan emergensinya, kemudian tong spatel, gel lubrikasi, dan obat-obat anestesi lokal yang kita pakai biasanya adalah seperti ini, silokain spray, ada silokain 10%, ada yang bentuknya spray seperti yang digambar ini, kemudian ada juga yang bentuknya kumur atau gargle atau tablet hisap. Sedasi tidak selalu diperlukan, tergantung dari preferensi dari pasien sendiri. Juga kita harus menyiapkan tentu saja probe TE yang sudah bersih dengan bed block.
Jadi ini adalah contoh bed block-nya. Kita perhatikan di sini ada dua sisi, yang satu sisi lebih besar dan yang satu sisi lain lebih kecil. Ini harus kita perhatikan betul-betul karena nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan ada dua teknik yang kita gunakan terkait dengan bed block dan cara untuk insersi proof TEE. Kemudian ini adalah gel lubrikasi yang kita pakai untuk tindakan TEE. Nah, ini gambaran dari proof TEE. Jadi ada gagangnya yang tempat untuk kita memegang. Ini adalah tipnya. Tip ini bisa kita manipulasi. Dan ini adalah tombol untuk mengubah derajat. Ini adalah tombol untuk mengunci. Ini adalah tombol roda besar dan ada roda yang kecil. Nah, sebelum melakukan TEE, sebelum pasien memasukkan pasien atau insersi TEE pada pasien, maka kita harus betul-betul mengecek apakah proof TEE kita ini sudah dalam kondisi yang tidak terkunci, supaya tidak menimbulkan trauma pada saat proof TEE itu masuk, dan apakah proof TEE yang akan kita gunakan ini sudah betul-betul terpasang dengan baik pada mesin echo kita. Jangan sampai yang sudah masuk ternyata gambarnya tidak muncul. Dan kemudian sebisa mungkin kita mengubah proof menjadi 0 derajat, ini hanya untuk memudahkan kita orientasi jantung pada saat kita pada saat proof TEE baru masuk ke dalam dan terlihat jantungnya. Kemudian bed block seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dia harus pada posisi yang benar. Dan karena TEE ini adalah karena TEE ini merupakan data tambahan dari transthoracic echocardiografi, maka seharusnya transthoracic echocardiografi sudah dikerjakan sebelum pemeriksaan transesophageal echocardiografi. Bagaimana untuk insersi dari probe-nya? Jadi insersi probe ini ada sebelumnya yang harus kita lakukan adalah anestesi topikal dulu. Yang lebih disarankan dan lebih direkomendasikan adalah yang bentuknya spray, karena tadi gambarnya ada pipa panjang yang sehingga memudahkan kita untuk menjangkau orofaring lebih tepat. Di bagian posterior kita semprotkan, bisa di tengah dan di kedua sisinya, sampai pasien merasakan sudah agak tebal dan tidak kesulitan untuk menelan ludah. Jadi risikonya apa sih topical anesthesia ini? Resikonya jarang sekali. Jadi antara 0,07 sampai 0,12% dapat menyebabkan methemoglobinemia. Hanya bila kadar methemoglobin levelnya sudah lebih dari 1,5%. Tanda-tandanya, pasien akan mengalami sesak nafas, kemudian nausea dan juga takikardi, dan bisa terjadi juga hipoksia. Setelah kita anestesinya berhasil ditandai dengan pasien sulit untuk menelan ludahnya, kemudian terasa tebal di bagian belakang, maka kita posisikan pasien ke posisi left lateral decubitus supaya kita lebih mudah untuk manuver, satu, dan kemudian juga air liur pasien bisa keluar dan tidak terjadi aspirasi. Ada dua teknik kita untuk memasukkan proof TEE ini. Yang pertama, bed block-nya dulu kita masukkan ke dalam mulut pasien, kemudian baru alat proof TEE-nya masuk. Yang kedua, bed block ini masuk ke dalam proof TEE-nya dulu, kita masukkan insersi dulu proof TEE-nya ke mulut pasien, baru setelah berhasil masuk kita pasang bed block-nya. Nah, sebelum memasukkan tentu proof harus diberikan gel lubrikasi dan posisi proof-nya itu sedikit antefleksi. Untuk membantu kita bisa memasukkan 1 atau 2 jari tangan sebelah kiri untuk meng-guide kita supaya probe-nya tetap ada di tengah dari lidah dan untuk menahan lidah supaya tidak naik ke atas. Dan jika sudah sampai di bagian belakang, kita akan meminta pasien untuk bantu menelan supaya probe ini mudah untuk masuk ke dalam osofagus. Begini kira-kira gambarannya setelah probe TEE berhasil masuk ke dalam osofagus, maka kita sudah bisa memulai untuk mengevaluasi struktur-struktur jantung yang kita ingin lihat. Baik, ini adalah contoh-contoh
kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi. Nah, ini kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi, bisa terjadi pada mulut, dapat terjadi dental trauma atau lip trauma, kemudian pada orofaring bisa terjadi laserasi atau perforasi, kemudian pada laringeal bisa terjadi vocal cord trauma, pada esophagus juga demikian bisa terjadi laserasi, dan pada gastrik juga dapat terjadi laserasi. Nah, ini ada beberapa gambaran contoh malposisi jika kita salah memasukkan probe. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu adalah kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Jadi jangan memaksa probe untuk masuk bila ada tahanan. Berikut adalah standar-standar dari VIEW TEE, yaitu ada 4 standar, yaitu upper esophageal, mid esophageal, kemudian transgastrik, dan deep transgastrik, yang tentunya dari masing-masing VIEW ini akan terlihat struktur jantung yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang struktur jantung sesuai dengan VIEW-nya, maka kita harus tahu ada beberapa istilah yang kita pakai bila kita melakukan transesophageal echo, yaitu withdraw, kita menarik probe TEE itu keluar, advance kita lebih memasukkan lagi ke dalam, dan kemudian ada fleksi dan antefleksi dan retrofleksi. Ini jika kita memutar roda yang ada di gagang echo itu, yang roda yang besar, untuk memposisikan probe itu seperti ini, antefleksi atau retrofleksi. Kemudian juga ada flex to the right dan flex to the left. Ini ujung tipnya yang kita gerakkan untuk melihat berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri dengan cara memutar roda yang kecil. Kemudian ada juga istilah turn to the right, turn to the left. Ini adalah memutar secara keseluruhan. Jadi bukan hanya ujung tipnya saja, tetapi secara keseluruhan gagang dari transesophageal echo diputar ke arah kiri dan ke arah kanan. Dan kita juga bisa mengubah derajatnya dengan cara menekan tombol yang tadi di pinggir untuk melihat struktur dari jantung lebih lengkap. Baik, ini adalah contoh-contoh beberapa view yang sering kita gunakan untuk mengevaluasi jantung pasien, yaitu yang pertama kali pada saat probe masuk, posisi 0 derajat, kita akan menemukan mid-esophageal 5-chamber view. Kita akan lihat ada left ventricle, kemudian ada right ventricle, kemudian dengan aorta dan mitral valve. Jika kita lihat lebih lanjut, kita advance lebih jauh lagi ke dalam, maka kita akan menemukan 4-chamber view. Kita akan lihat aortanya di sini hilang, kemudian bisa kita lihat left ventricle, right ventricle, mitral valve, dan juga tricuspid valve, beserta dengan IAS-nya. Dan jika kita ubah derajatnya menjadi 50 sampai dengan 70 derajat, kita akan melihat ada yang kita sebut dengan commisural view dari mitral. Kita bisa melihat ada mitral valve di sini, ada P3, A3, A2, A1, beserta dengan musculus papillarisnya dan kode tandineanya, left ventricle juga dengan left atriumnya. Dan jika kita putar lagi derajatnya menjadi 80 sampai dengan 100 derajat pada posisi yang sama, maka kita akan menemukan two-chamber view dari mid-esophageal. Jadi dapat terlihat left atrium, left ventricle, kemudian juga ada mitral valve, dan kadang-kadang bisa terlihat juga sinus coronarius. Nah, ini jika kita putar lagi, derajatnya kita mainkan ke arah 120 sampai dengan 140 derajat, maka kita akan melihat gambaran seperti ini. Mulai terlihat ada aorta, kemudian left ventricle, left atrium dengan mitral valve-nya,
dan RVOT. Jika kita putar lagi, menarik sedikit atau withdrawal sedikit dari probe-nya, maka kita akan bisa melihat gambaran proximal ascending aorta yang lebih jelas lagi. Nah, ini jika kita tarik atau withdrawal probe-nya, kemudian kita buat posisi transfusionnya antara 25 sampai dengan 45 derajat, maka dan kita putar ke arah counterclockwise, maka kita akan mendapatkan adanya gambaran aorta yang dari parasternal short axis, kita bisa melihat. Demikian juga ini, jika kita ubah derajatnya akan tampak seperti ini. Ada RVOT yang terlihat di sini, disertai juga dengan tricuspid valve, dan juga bisa terlihat IAS-nya. Dan pada gambaran yang di bawahnya, jika kita clockwise, maka kita bisa melihat IAS, kemudian tricuspid valve, juga superior vena cava. Nah, ini kita sebut dengan bicaval view pada posisi 90 sampai dengan 110 derajat. Maka kita akan melihat left atrium, kemudian left atriumnya dengan IAS, left atrium, kemudian IAS-nya, superior vena cava ada di sini, dan inferior vena cava ada di sini, dan juga right atrium. Gambarannya nanti akan seperti ini. Nah, ini jika kita tentu kita bisa menilai pulmonary vein lebih jelas dari transesophageal echo dibandingkan dengan transorakal echo, yaitu caranya transfusionnya dibuat derajat 90 sampai dengan 110. Nah, nanti kita akan melihat kemudian kita lakukan counterclockwise atau clockwise untuk melihat pulmonary vein yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kita juga harus melihat left atrial appendage pada pasien-pasien terutama pasien MS, pasien AF itu pada sudut 90 sampai dengan 110 derajat, dan kita agak dorong sedikit sehingga kita bisa menemukan struktur seperti ini. Left atrial appendage dan juga left upper pulmonary vein. Nah, ini aortic view, jadi beberapa yang kita kerjakan untuk menilai aorta, ini di transgastrik sampai ke mid esophageal, menyusuri aorta. Terus kalau kita putar derajatnya, ini Sachs view ya, atau short axis view, kelihatan bulat seperti ini. Kalau kita putar derajatnya 90 sampai 100 derajat, maka akan kita dapatkan gambaran yang mendatar seperti ini descending aorta. Sama, mulai transgastrik sampai mid esophageal kita susurin. Kemudian pada sudut 0 sampai dengan 10 derajat di upper esophageal kita dapat melihat aortic arch. Ini biasanya kita lakukan pada saat tindakan kita mau selesai sambil kita mengeluarkan probe-nya keluar. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Kita akan mengukur, biasanya kalau ada plak, kita akan ukur plaknya itu berapa. Akan terlihat di situ. Nah, pemeriksaan yang sampai ke daerah transgastrik ini kadang-kadang memerlukan sedasi yang lebih dalam karena sangat tidak nyaman untuk pasien. Ini transgastrik view. Ini banyak kita lakukan kalau pasiennya sedang operasi dan teranestesi. Jadi transgastrik pada posisi 0 sampai dengan 20 derajat, maka kita akan melihat Sachs view, basal Sachs view. Gambarannya seperti ini, kita akan lihat mitral valve dan left ventricle-nya. Terus kemudian kita advance lebih ke dalam, maka kita akan dapatkan musculus papillaris Sachs view, hampir mirip dengan transesophageal echo dengan posisi yang agak berbeda karena kita lihatnya dari belakang. Kemudian ini bagian apex-nya kalau kita dorong lagi lebih ke dalam. Nah, ini deep, ini transgastrik view juga, tapi kita lebih ke dalam lagi masukkannya. Kita dapat melihat left ventricle, left atrium, kemudian ada aorta juga dengan aortic root-nya.
dan kita juga bisa melihat mitral valve-nya. Nah, rekomendasi saya hari ini transesophageal echo ini jangan lupa ini merupakan pemeriksaan tambahan dari transtorakal echo. Jadi kita tidak bisa meninggalkan transtorakal echo. Dan jangan lupa bahwa kita harus tahu pasiennya betul-betul sebelum tindakan, apa riwayat pasiennya dan apa obat-obat yang sedang dikonsumsi pasien itu. Misalnya saja pasien sedang konsumsi warfarin, maka kita harus mengecek INR-nya, dan INR yang terlalu tinggi akan menimbulkan resiko perdarahan yang lebih tinggi pula. Kemudian jangan lupa bahwa hubungan antara dokter dan pasien itu penting. Pasien sebisa mungkin percaya kepada dokter sehingga kita bisa mengerjakan pasien dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk double check the probe dan alat-alat yang lainnya sebelum tindakan. Jangan sampai karena keteledoran kita menyebabkan trauma pada pasien itu. Kemudian tentu saja kita harus tahu apa sih tujuan TEE itu dikerjakan untuk masing-masing pasien. Karena pada prinsipnya TEE itu bukanlah tindakan yang nyaman untuk pasien, sehingga kita harus tahu tujuan utama pengerjaan TEE untuk tiap pasien. Misalnya saja pada pasien AF, maka yang akan dilakukan ablasi dan penutupan LAA closure, tentu kita yang pertama kali cari adalah trombus di LAA-nya. Apakah ada atau tidak, setelah itu kita baru mencari data yang lain. Sehingga jika pasien di pertengahan TEE itu sudah merasa tidak nyaman dan tidak dapat melanjutkan transesophageal echo-nya, kita sudah mendapatkan informasi yang kita mau untuk pasien itu. Dan jangan lupa tetap berlatih. Terima kasih, selamat siang.